Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya, manapun berada, ini khususnya yang ada di Zoom, ya. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Ya'natul Talibin juzuk 1 sudah sampai di bab sunnah mandi ya Ustaz. Kalau kitab cetakan Darussalam halaman 211. Kalau cetakan biasa tahu ini hilangnya cetakan Semun Ustaz, sekitar halaman 77. Nah, cetakan yang digunakan di pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu sedikit. Sunnah lil ghuslil wajibi wal mandubi. Disunnahkan bagi mandi wajib dan mandi sunnah. Akan apa disunnahkan? Nah, akan tasmiyatun awalahu. Akan membaca basmalah awalahu pada awalnya mandi. Wa izalatu kazarin. Dan disunnahkan juga izalatu kazarin. Akan menghilangkan kotoran. Kotoran yang mana kita pada? Tohirin wa najisin. Nah, kotoran yang suci dan kotoran yang najis nanti. Mana contoh kotoran yang suci? Kamanin, wa makhatin, seperti mani dan makhat. Apa makhat, Ustaz? Ah, Dahak. dahak ya, air ludah yang kena di badan. Dan seperti kotoran-kotoran yang najis, kamaltiyin, seperti mati. Wa in kafalahuma ghaslatun wahidatun, sekalipun cukup untuk keduanya, dua kotoran tadi, oleh sekali basuh. Nah, ini panjang pembahasan ini ya. Nah, itu matanya seperti itu. Coba saya lihat dulu. Tadi matanya disunnahkan. Ilah qauluhu sunnah ilah. Lama takallama alal faraidi. Manakala telah berbicara oleh musannif alal faraidi kepada yang fardu-fardu. Fardu mandi. Syara'a memasuki oleh musannif. Yatakallamu berbicara oleh musannif ala sunan. Kepada sunnah-sunnah. Qauluhu lil ghuslil wajib. Atau lil ghuslil wajib. Lil ghuslil wajib. Mana contoh seperti mandi wajib? Sebelum mandi wajib, sunnah membaca basmalah. Ghuslil janabah, mandi wajib seperti mandi junub, wal haidi, mandi haid, wal nifasi, mandi nifas, wal wiladati, mandi karena melahirkan. Qauluhu wal mandubi, ka ghuslil jumu'ati wal aidaini, seperti mandi Jum'ah, mandi dua hari raya, dan mandi-mandi sunnah yang lainnya. Akan apa disunnahkan? Tasmiyatun, akan membaca basmalah. Nah, Ustaz, ini sudah selesai tugas saya, Ustaz. Kembali ke Ustaz, langsung dari at-tasmiyatu ini. Hasyiah. Tuan tunggu. Nah, boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tasmiyatun naibun fa'ilun sunnah wala budda ayak sidabiha zikru wahdahu au yutaliqa ingkana muhdisan hadasan akbar fa in kasadal qira'ata wahdahu fa in kasadal qira'ata wahdaha au ma'a zikra harama wala budda antakuna makrunatan biniyat wala buddha antakuna makrunatun biniyati kulliyati liya saba alaiha min haitsu khasli wa qawluhu awalahu ay awalul ghasli wa qad zakara sarihu fil wudu'i khilafan fi kauni awalus sunnani tasmiyata au siwaka waqad waqad taqaddamal jam'u bainahuma bi an mangqala bi awalil muraduhu awal sunani kauliyati wa mangqala bisani muraduhu fi'liyati. Oke, Ustaz. Ya, jadi yang pertama tadi tasmiyah. Qauluhu tasmiyatun naibu fa'ilin. Naibu fa'ili sunnah. Nah, ingat, tasmiyah dalam matan itu menjadi naib fa'il sunnah.
Disunnahkan untuk mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah, disunnahkan membaca basmalah. Timbul pertanyaan, basmalah itu kan ayat Quran. Bagaimana ketika dia membaca basmalah? Apa yang perlu dia niatkan? Nah, ya. Makanya beliau mensyarah ini. La Buddha ayak sudah bihadzikra wahdah. Tidak boleh tidak bahwa bermaksud ianya orang yang membaca basmalah, tidak boleh tidak bahwa bermaksud ia dengannya tasmiyah akan zikir, wahdahu zikir saja. Niat zikir kalau mau niat. Oh yutliku atau yutlika. Tidak boleh tidak bahwa mengitlak ia atau mengitlak ia. Ingkana muhdisan hadasan akbar. Jika ada ia, orang yang mandi itu yang berhadas akan hadas yang besar kan. Tapi kalau mandi sunnah tadi, berarti nggak niat juga nggak apa-apa kan. Karena boleh baca Quran orang yang berhadas kecil. Ini kalau hadas besar. Harus niat zikir atau nggak niat apa-apa. Niat sunnah mandi saja. Ya. Fa in qasodal qira'ata wahdaha. Maka jika niat dia akan qiraah ketika membaca basmalah niat baca Quran wahdaha sendirinya qiraah. Au ma'adzikri atau niat qiraah bersama zikir haruma haram iya. Haram iya baca basmalah tadi. Wala budda an takuna makrunatan bin niyatil qalbiyati dan tidak boleh tidak bahwa ada ianya tasmiyah itu yang dibarengkan, yang disertai dengan niat yang bangsa hati. Artinya di hatinya ketika baca basmalah niat, ini sunnah mandi, niat. Liusaba alaiha agar diberi pahala akan dia alaiha di atasnya tasmiyah, diberi pahala min haisul ghuslu dari segi mandi, baca basmalah untuk mandi. Nah, tapi kalau baca basmalah walaupun bukan untuk mandi tetap dapat pahala juga. Itu bukan min haisul mandi. Ini karena sedang membahas sunnah mandi, biar dia dapat pahala sunnah mandi, niat baca basmalahnya sunnah mandi. Nah, kemudian kauluhu ucapan musannif awalahu ay awalal ghusli. Niat disunnahkan baca basmalah di awal mandi. Cuma masalahnya di sini kan ada pembahasan dulu di bab wudu. Nah, sebelum membaca basmalah, sebelum membaca Quran kan sunnah gosok gigi kan gitu di sana. Sebelum sebelum membaca qiraah biasa sunnah gosok gigi. Sebelum gosok gigi juga sunnah baca basmalah kan. Dia dur di situ. Nah, ntar, Ustaz ya. Nah, ini Ustaz Ainul Muklis masuk. Oke, kita baca dulu. Awalahu ay awalal ghusli. Waqad dzakara syarihu fil wudu'i khilafan. Dan sungguh telah menyebut oleh syarih pada wudhu akan khilaf fi kauni awali sunani tasmiyata. Pada keadaan awal sunnah itu tasmiyah atau siwak. Di sana ada pembahasan. Sunnah yang pertama, sunnah wudhu yang pertama, tasmiyah atau siwak dulu. Waqad taqaddamal jam'u bainahuma dan sungguh telah terdahulu oleh mengumpulkan antara keduanya dua pendapat. Ada yang bilang tasmiyah dulu sunnah, ada yang bilang siwak dulu. Dan di sono dulu sudah dikumpulkan. Artinya dua pendapat itu dua-duanya benar, cuma kita hamalkan kepada masing-masing. Nah, cara jamaknya bagaimana? Bi anna man qala bil awwali muraduhu awwalu sunanil qawliyati. Dengan bahwa sungguh orang yang berpendapat ia yang berkata ia dengan yang pertama. Dengan bahwa sungguh orang ulama-ulama yang berkata ia dengan yang pertama itu. Makna ulama yang berkata yang pertama sunnah wudhu yang pertama yaitu basmalah bukan sunnah. Itu muraduhu bermula maksudnya man itu awalus sunanil qauliyati awal sunnah yang qauliyah awal sunnah qauliyah tasmiyah awal sunnah fi'liyah siwa jadi dua-duanya benar wa man qala bisani muraduhul fi'liyatu dan bermula siman yang berkata ia dengan pendapat kedua itu bermula maksudnya man itu fi'liyah awal sunnah fi'liyah siwa awal sunnah qauliyah tasmiyah begitu juga dalam bab mandi nah lebih kurang gitu. Kau kau ini beramal lu. Meramal dia tetap kabarnya tasmiyata. Fi kauni awali sunani tasmiyata. Mas Ustaz, Dah. Ya. Ini Maksudnya aku nanya, mengitlakkan itu gimana, Ustaz? Gimana, gimana, gimana? Maksudnya mengitlakkan itu apa, Ustaz? Nggak niat apa-apa, Ustaz.
Tapi di ujungnya itu dibilang dan wala buddha antakuna makrunatan bin niati gitu Ustaz. Ya, nggak niat apa-apa berkaitan dengan Quran. Nggak niat Quran, nggak niat zikir. Itu mana itulah. Tapi adapun niat ini sunnah itu urusan lain. Karena yang membuat haram tadi kan kalau niat Quran. Oh, Kalau itu ini berkaitan mana mengitlak niat dalam rangka berkaitan dengan Quran. Nggak menyebut. sama Nah, sama kayak gini ndak Ustaz, kayak niat apa namanya tuh menceduh air apa tuh waktu hmm, wudhu kan iktiraf, iktiraf. saya niat Hmm, iktiraf sama ya, kayak gitu Ustaz ya. Eh, apa mengingatkan makmum mengingatkan imam, ya, dia berniat nggak nggak hanya berniat untuk mengingatkan imam saja, tapi dimakrunkan dengan niat niat zikir. zikir gitu Ustaz ya. Ya, di sana zikir kan. Kalau niat zikir, subhanallah. Atau niat mengingatkan. Kalau niat mengingatkan tanpa niat zikir di sana kan batal kan. Iya. Niat zikir atau itulah. Kalau itulah juga dimaafkan untuk orang awam kalau nggak salah. Kalau orang yang udah belajar nggak dimaafkan ya. Harus niat zikir. Harus niat zikir Iya. bersama tambah atau itlak doang untuk orang yang orang awam. Mudah-mudahan begitu. Nah, itu maksudnya. Oke Ustaz. Hmm. Oke, Ustadz, Gimana ini lagi kan Ustaz? Ya, di kita dikasih pilihan karena dia pakai apa huruf tahyir di sini kan au. Jadi ya. bisa mungkin bermaksud zikir atau mungkin memutlakkan niat. Artinya dia hanya niat mandi saja, nggak ada embel-embelnya, cuma niat mandi saja gitu. Enggak, ini berkaitan dengan baca basmalah. Baca basmalah itu niat zikir boleh, enggak niat apa-apa juga boleh. Enggak. Adapun untuk Iya, dapat kita pahala tetap harus dikasih. niat itu sunnah wudhu. Iya, Oh ya, bebas. Niat zikir atau malah enggak niat apa-apa. Enggak apa-apa, boleh baca iya. basmalah. Ya, Nah, ini saya mau nanya terkait apa pertemuan sebelumnya, Ustadz. iya, siap Ya, Ustaz. apa? Masya Allah. Ini Wa ini ainul mu- tandanya ada murajaah Ustaz. Yang mana Ustaz? ya, wa ainul mufarra alih itu maksudnya gimana Ustaz? Wa ainul mufarra'i alih. Iya, mana kemarin? Wa ainul mufarra alih. Paling terakhir. Ah itu Ustaz. Di bawah. Ya, bal yakfi ghalabatu. Dianya ucapan musannaf yakfi ghalabatu itu ain mufarra alih. Fal aula hazfu maka yang lebih baik itu dibuang. Kita lihat ke matan kan. Jadi kata beliau tadi wa yakfi dhannu umumihi memadalah oleh mengira umumnya air. Kan gitu? Ya. Memada dan saja enggak harus yakin. Fala yajibu tayakkunu umumihi. Ini tafri ya. Memadalah oleh dan. Mafhumnya apa? Maka tidak wajib yakin. Kan gitu? Iya, ya. Fala yajibu tafri yakfi dhannu mufarra yang ditafrikan darinya. Yang itu di atasnya. Memadalah oleh dhan. Mafhumnya apa? Maka tidak wajib yakin. Syarat wajib salat Islam, maka nggak wajib atas kafir kan gitu. Iya, ya. Kemudian beliau melanjutkan, tidak wajiblah oleh meyakini umumnya. Ini oke. Bahkan memadalah oleh kuat dan. Nah, ini yang nggak perlu. Karena yakfi ghalabatud dan in yakfi dhannu umume. Nah, ini maknanya. Ucapan bal yakfi Oh ya. ghalabatud dan in mufarna alih. In yakfi dhannu. Sama mafhumnya kan. Fal aula hadfu. Yang lebih baik ini dibuang nih. Bal yakfi ini. Oke Ustaz. Kita ngertinya gimana? Ainul mufarra itu. Diri. Diri mufarra alih. Ain kan. Ainuhu ja'ad zaidun ainuhu dirinya. Nafsuhu. Oh ya. Ah, itu kan. Ain dia sama maknanya. Persis. Nah, Ainul Mufara apa tadi Ustaz? Ainul Mufara itu tuh istilah mantik atau istilah apa itu Ustaz? Usul fikih apa itu? enggak, itu biasa dalam nahu kan. Tafri kan ada fa tafri katanya. Cabang dari Oh, masalah sebelumnya. Oh, Cabang. berarti tanya di sini Pak Tafri ya Ustaz. Fala Ya, yajibu. ya Pak fa Tafri. tafri. Jadi kalau bahasa kita kayak fa akibat gitu. Wah, memadalah Ya. oleh dan.
Apa yang kita pahami dari memandang maka tidak wajib yakin, kan udah oke tuh. Karena dan Ya, maka efek hukumnya tidak wajib yakin. tidak. Bahkan cukup dan saja. Ah, ini cukup dan ini sama dengan yakfidhannu. Itu maksud beliau. Jadi ini nih, walaupun beda dikit ibaratnya, tapi mafhumnya sama. Ya, mafhum Ustaz. Oke, Ustaz. Nah, kemudian kauluhu izalatu kadarin. Ini ganti. Nah, ini. Kauluhu izalatu kadarin. Coba, silakan. Ustaz. Kadangku. Oh, silakan. Ustaz. Masya Allah. Ustaz, semangat. Ya. Nggak ajak teman-teman, Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatu qadarin ay wa sunnah izalatu qadarin ay taqdimuha alal ghusli qala shin qaf Hmm. wa mahallu kauni taqdimu ghusluhu min sunanil ghusli idza kanatin najasatu ghaira mughallagatun wa kanat hukmiyata ay la yudraku laha ta'mun wala launun wala rihun au ainiyatun bi ay yudraka laha wahidun mimma dzukira wa kanat tazaw tazawwala bi ghusli bi ghuslati bi ghuslatin wahidatin ammal ainiyatul lati la tazawwala La bi tazulu. la tazulu bidzalika fa izalatuha qabla al-ghusli syartun syurita ya Syartun, benar. syartun fala yasihu ma'a ba- baqaiha li Hailulatiha. Ah, lihail lihailulatiha bainal adwi wal ma'i wa amma wa ammal mughallaghatu fa ghusluha bi ghairi tartibin aw ma'ahu qabla istifai as-sab'i la yarfa'ul hadatsa kama fi syarhir ramli walau kana ala badanil junubi najasatu mughallazatun fawas fawasal fawasliha apa nih oh, bebas ini baca ya, no salah. Bebas ini kita gundul nggak boleh diajarin. Ya, bebas baca aja. Bebas. huruf hilang di kitab kami nanggung Fawasalaha sitan. fawasalaha sita tuma in rimas fi fi ma'in kadarin kan naili nawiyan rafa'al hadati irtafa'at danabatuhu Oke. intaha. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah tadi ya. Disunnahkan izalatu qazarin. Disunnahkan akan menghilangkan kotoran. Ini kotoran yang bukan najis. Nah, kan? Kotoran yang bukan najis. Dan kotoran yang najis juga sama. Kotoran yang bukan najis sunnah menghilangkannya. Kalau kotoran yang najis sunnah juga, tapi ada tafsir. Eh, wa sunnah idzalatu qadarin. Disunnahkan akan menghilangkan kotoran. Takdimuha alal ghusli. Disunnahkan akan mendahulukannya. Mendahulukannya menghilangkan najis atau kotoran tadi di atas mandi. Sebelum mandi hilangkan dulu kotoran. Artinya termasuk sunnah wudhu menghilangkan kotoran atau najis dulu lah kita bahas. Menghilangkan najis dulu sebelum mandi junub. Qala Shinqah berkatalah oleh Syekh Syarqawi.
Wa mahallu kauni takdimi ghuslihi min sunanil ghusli idza kanatin najasatu ghaira mughalladatin. Bermula kedudukan keadaan dahulu membasuhnya najis. Bermula keadaan mendahulukan membasuhnya kotoran itu min sunanil wudu dari sunnah mandi. Apabila adalah najis itu ghaira mughalladatin tidak berat, bukan najis berat. Wa kanat hukmiyatan dan ada ianya najis itu hukmiyah. Nah, ini kitab Ustaz ghuslihi apa ghusliha Ustaz? Kenapa pakai hi? Ada kitab yang ghusliha? Enggak ada. Mungkin apa domirnya kembali ke muhdis mungkin. Idhafah Mungkin fa'il itu. dia kembali Menghilangkan kepada mudhafun ilaihnya. qadarin. Hmm. Boleh lah. Sini Gimana Ustaz? Eh, Tempat mendahulukan membasuh kotoran kayaknya nggak masuk. Membasuh najis kan? Karena di depan idza kanatin najasatu. Iya, Oke, iya. nggak apa-apa. Kayak mungkin izala dihukumi mu'anats, muzakkar mungkin. Boleh. Dapat mudzakkar dari mudhaf ilaih Ustaz kan? Iktisal kan? Kan boleh kan? Iya, iya. Iya, betul, Iktisal. betul. Biasa. Oke, aman lah kan? Oke. Bermula kedudukan keadaan mendahulukan membasuhnya najis tadi itu bagian dari sunnah mandi. Apabila adalah najis itu bukan mughalladah dan adalah najis itu hukmiyah. Ini yang penting dulu. Tadi di matan sunnah menghilangkan najis sebelum mandi junub. Artinya nggak dihilangkan pun nggak apa-apa. Itu kedudukannya najis hukmiyah, nggak ada in najisnya. Kencing udah kering kan? Itu sunnah dibasuh dulu, nggak dibasuh pun nggak apa-apa karena begitu mandi, air mandi menghilangkan hadas sekaligus menghilangkan najis. Menurut Imam Nawawi kemarin kan? Udah. Nah, bila najis hukmiyah. Apa makna najis hukmiyah? La yudraku laha ta'mun wala launun wala raihun. Artinya tidak diketahui, tidak didapatkan baginya najis akan rasa, warna dan bau. Au ainiyatan atau boleh juga ainiyatan atau berhukmiyatan. Dan ada ianya najis itu ainiyah. Bi ayyudraka laha wahidun mimma dzukir dengan bahwa didapati baginya najis ain akan satu dari ma yang telah disebutkan akan ianya ma. Ma dzukir di sini ta'mun launun raihun. Wa kanat tazulu bi ghaslatin wahidah dan ada ianya najis itu hilang ia dengan sekali basuh. Nah, sunnah menghilangkan najis sebelum mandi, najis itu najis apa? Bila najis hukmiyah atau najis ainiyah, di najis ainiyah ada salah satu dari tiga sifat. Dan disyaratkan najis itu hilang sekali basuh. Artinya basuhan mandi sekaligus bisa untuk basuhan najis. Tapi bila najis itu enggak hilang dengan sekali basuh atau najis mughalladah itu bukan sunnah menghilangkan tapi wajib. Wajib menghilangkan. Syarat untuk sah mandi harus menghilangkan najis dulu kan. Ini beliau menjelaskan di depan. Amal ainiyatul lati la tazulu bidzalika. Adapun ainiyah, najis ainiyah yang la tazulu yang tidak hilang ianya ainiyah bidzalik dengan demikian sekali basuh. Fa idzalatuha qabla al-ghusli syartun. Maka bermula menghilangkan najis ainiyah sebelum mandi itu menjadi syarat. Artinya fala yasihu ma'a baqaiha. Maka tidak sah ianya mandi bersama tetapnya najis. Kenapa nggak sah mandi? Karena air mandi nggak kena kulit lihai lulatiha. Karena menghalanginya najis bainal udwi wal ma'i antara anggota dan air, anggota badan. Wa amal mughalladatu adapun najis mughalladah, najis anjing, faghusluha bighairi tatribin, maka bermula membasuhnya najis mughalladah dengan tanpa pakai tanah. Ya, au ma'ahu atau bersamanya takrib qabla istifa'is sab'i sebelum sempurna sembilan itu la yarfa'ul hadasa tidak bisa mengerafa ianya membasuh akan hadas. Adapun najis mughalladah maka bermula membasuhnya najis mughalladah tanpa pakai tanah. Kita udah basuh najis mughalladah 10 kali katakanlah.
tapi nggak ada salah satunya tanah. Kemudian kita langsung mandi. Mandi kita nggak bisa menghilangkan hadas. Untuk semuanya, bukan hanya di tempat najis saja. Karena syarat mandi junub harus menghilangkan najis dulu. Apalagi najis mughalladah. Adapun najis mughalladah, maka bermula membasuhnya najis mughalladah dengan tanpa pakai tanah. Atau bersamanya pakai tanah. Sebelum sempurna 7 kali. Kita basuh najis anjing 5 kali bersama tanah. Kan belum 7, tetap nggak dihitung. La yarfa'ul hadasa itu. Khabar ghuslu. Maka bermula membasuhnya mughalladah. Itu tidak mengangkat ianya membasuh akan hadas. Mandi junub tetap nggak dihitung. Kama fi syarhi Ramli. Sebagaimana dalam kitab Syarah Ramli. Nah, itu. Oke. Falau kana ala badanil junubi najasatun mughalladatun. Maka jikalau adalah di atas badan orang yang berjunub itu najis mughalladah. Faghasalaha sitan. Maka membasuh ia akannya najis 6 kali. Nah, 6 kali kan tinggal sekali lagi kan. Sekali lagi pakai tanah. Summa in ghamasa fi ma'in kadirin. Kemudian menyelam ia dalam air yang keruh. Air yang ada tanahnya. Kanaili seperti air sungai Nil. Nawian hal keadaan ia itu yang niat ia raf'al hadasi akan rafa hadas. Irtafa'at janabatoh terangkatlah junubnya. Ini terangkat junubnya karena sudah terakhir. Jadi mandi sekaligus untuk menghilangkan najis tadi dengan air keruh yang campur tanah. Titik dulu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Ada muskil? Ustaz, Ya. kalau kana ala badanil junubi najasatun mughallazatun. Kenapa Hmm. enggak kalau kanat najasatun, Ustaz? Bebas Ustaz. Enggak, ini biar dekat Ada kembali ada domer. pasilah. Jadi ini kan dipisah nih. Yang pertama karena nggak pakai tatanes karena udah disela. Itu yang pertama kan. Hmm. Nah, yang kedua maksud Ustaz kenapa nggak langsung aja falau kanat najasatun mughalladatun nah, Iya. baru ala badani. Mungkin tujuan beliau biar domer fagus luha lebih dekat Ustaz. Fagus luha kembali ke najasah langsung lebih dekat ya. Lebih enak dipahami. Oh iya. Supaya Ada lebih dekat pajak ada domer, Ustaz. ada kemungkinan walaupun di depan karena juga nggak jauh-jauh banget Ustaz kan. Iya, iya. Nah, jadi nggak apa-apa Ustaz. Yang lain lagi? Ustadz, Hmm. eh, yang apa terkait yang tadi Ustadz apa? Saya lupa yang di atas itu. Yang Yang mana mana tadi? Ustaz? Eh, mana tadi? Harus Ini digaris Ustaz. wa mahalu kauni takdimi ghuslihi. Hmm. Nah, ini domirnya tadi katanya kembali ke izalah, tapi kayak double nanti maknanya kalau kembalinya ke izalah, Ustaz. Ya, Kayak double, membasuh, menghilangkan kotoran kayak double Ustaz maknanya itu. ya. Karena menghilangkan juga membasuh Ustaz. Iya, Jadi iya betul. kembali kembali ke kotoran Ustaz. Ghaslihi Kodarin kembali aja, ke Ustaz. kadarin aja. Iya. Iya, iya. Ke kotoran. Kalau bukan membasuh. Betul. Nah, itu. Cuma kalau pakai H kembali ke najasah Ustaz kan. Kembali ke najasah, tapi nggak ada najasah Iya, di iya. belakang. Oke, yang lain Ustaz? Ada lagi? Ini au ma'ahu maksudnya gimana Ustaz? Apa mungkin dari awal basuhan dia sudah campur sama tanah atau gimana? Au Ini ma'ah ma'ahu. bigairi tatri au ma'ahu iya. Ini Boleh. maksudnya dia Ya, dua pemahamannya. Yang pertama, dia basuh berkali-kali nggak pakai tanah kan nggak dihitung kan. iya, Yang kedua atau pakai tanah tapi nggak lengkap 7, baru 5 kita takdirkan ya. Baru 6, 6 juga boleh tapi dia mandi nanti nggak pakai air tanah. Itu dianggap nggak sempurna 9. Kenapa di depan baru 6 kali tapi boleh? Karena mandinya pakai air tanah nih, bukan air sumur biasa. Jadi iya kalau takdir. kena najis mughalazah kan Ya, dia salah satunya dicampur dengan tanah gitu. benar. 6 kali basuhan pakai air bersih nanti basuhan yang terakhir basuhan yang ketujuh nanti
dicampur dengan tanah kalau Nah, itu boleh. pemahaman saya. Iya, Nah, itu ma'ahnya nggak dianggap gitu. Di sini ma'ahnya nggak dianggap mengangkat hadas. Layar faul hadas. benar-benar. Jadi begini, coba saya gambarkan dulu, biar beda nggak dengan Ustaz kan. Di badan dia ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Kena tahi anjing kan gitu. Bahwa salah, Ya, kemudian dia membasuh najis mughalladhah dengan tanpa pakai tanah. Itu kalau tanpa pakai tanah terserah mau 10 kali. 10 kali dia udah basuh, kemudian dia mandi. Tetap nggak hilang hadas di badannya. Oh, atau bersamanya tatrib. Dia pakai tanah. ya Pakai tanah. tanah. Dia membasuh najis anjing di badannya sebelum mandi junub pakai tanah. Qabla istifai sab'i. Nah, Um, maka membasuh ia akannya mughaladah dengan tanpa tanah atau bersamanya tanah. Kapan dia basuh? Ini bukan kapan dia basuh. Ya, sebelum sempurna 7. Maka membasuh ia akannya mughaladah dengan tanpa tanah atau bersama tanah. Kayak double darahnya Ustaz. Bersama tanah sebelum sempurna 7. Itu tidak mengangkat ianya basuh akan hadas. Jadi dia sudah membasuh najis pakai tanah, tapi nggak sampai 7 kali. Katakanlah baru 6 kali dia basuh, kan? Baru 6 kali. Kemudian dia mandilah mandi junub. Nggak ada tanahnya. Di mandi junub nggak pakai tanah, itu nggak mengangkat hadas. Kalau pakai tanah mengangkat hadas. Gimana Ustaz? Beda nggak pemahaman Ustaz? Gimana ya? Berarti dari awal dia udah, berarti maksud Ustadz dari awal, dari basuhan pertama dia sudah campur dengan tanah itu airnya. Ya, katakanlah 5 kali dia udah pakai tanah. Itu dulu surahnya ya. Atau 6 kali udah pakai tanah. Salah satu dari 6 kali pakai tanah. Iya, Kan udah itu, udah 6 kali. udah 6 kali. Kemudian Belum dia sampai mandi. tujuh. Dia mandi kan? Mandi junub kan? Iya, Dia mandi junub. Jadi mandi junub itu enggak dianggap untuk pelengkap 7, enggak. Karena dia niat untuk mandi junub. Kelihatannya dulu sebentar. Nah, itu tidak menghilangkan hadas dia. Coba, muskilnya di mana? iya itu tadi saya mikirnya Hmm, apa? Kenapa tidak dianggap mengangkat hadas karena dia udah apa? Campur campur tanah dengan air di awal basuhan, di awal mandi gitu. enggak. Jadi enggak sahnya bukan karena campur tanah di awal. Karena belum lengkap 7. Karena syarat bersuci dari Belum najis lengkap. mughallathah harus 7. Kalau masalah tanah kan bebas. Oh Bisa iya, di iya. awal, bisa di tengah, bisa di akhir kan? Oh iya, iya. Siap, siap, Hmm, Ustaz. Aman, Ustaz, aman. aman, aman. Aman. Ntar jadi saya yang muskil Ustaz. Ustaz udah aman ya. Jadi kalau muskilnya tinggal di saya. Masya Aman, Allah. Ustaz. Oke. Lanjut. Kalau aman gantian. Kulluhu tahirin. Langsung Ustaz. Saya baca ya kalau ada Ya. yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tahirin badalun min qadirin. Qauluhu kamaniyin wa mukhatin tamthilun litahiri. Qauluhu wa najisin al-wawu bimakna au wa huwa ma'tufun ala tahirin. Qauluhu kamadhiyin tamthilun lin najisi wa mithluhu al-wadiyyu. Hmm. Qauluhu wa in kafa ila akhirih ghayatun li sunniyati izalatil qadiri au qadari ai sunnah izalatul qadari wa in kafa lahuma ai lil hadathi wal qadari ghaslatun wahidatun. Qala al-allamah al-Qurdiyu wa hadha huwa ar-rajihu fil madhabi lakin yushtaratu fi tahiri alla yughayyira al-ma'ah taghayyuran yamna'u itlaqas mil ma'i alaihi wa alla yamna'a usulal ma'i ila ma tahtahu minal basharati
Fin najasatil ainiyati an tazulan najasatu bi ghaslatin wa ayakunal ma'u alladhi huwa dunal qullataini waridan alal mutanajjisi wa alla tataghayyara al-ghusalatu walau taghayyuran yasiran wa alla yazida waznuha ba'da tibari ma yatasharrabuhul maghsulu wa yu'tihi minal wasakhi fa in intafa syartu min dzalika hukima bi baqail hadathi kal khabathi fa ulima anna al mughaladata la yatahuru mahalluha anil hadathi illa ba'da tasbi'iha ma'at tatribi qala fil i'abi lanjutnya Ustaz. Ya, dikit lagi. Qala fil i'abi falawin ghamasa biduni tatribin binahrin alfa maratin masalan lam yartafi hadathuhu wa bihi yulghazu wa yuqalu junubun in ghamasa fi ma'in tahurin alfa maratin biniyati raf'il janabati wa laysa bi badanihi mani'un hissiyun wa lam yatuhur intaha. Oke, Masya Allah, panjang banget ini, Sa. Ibarat kitab lain. Panjang banget nih. Oke, kita ulang. Tadi disunahkan akan menghilangkan kotoran. Izalati qadarin, tahirin. Qauluhu tahirin badalun min qadarin. Badal. Menghilangkan kotoran. Kotoran yang mana? Kotoran yang suci. Sunnah dihilangkan. Kamaniyin contoh. Qauluhu kamaniyin wa mukhatin tamsilun. Itu contoh bagi tahir. Mana kotoran yang suci? Seperti mani dan ludah. Wa qauluhu wa najisin. Al-wawu makna au. Wa itu dengan makna au. Wa huwa maktufun ala tahir. Kotoran yang suci dan atau kotoran yang najis. Mana kotoran yang najis? Qauluhu kamadhiyin tamsilun. Itu contoh lin najis. Wa misluhu dan sama juga seperti madhi itu wadi ya. Wadi najis. Kemudian tadi matan wa in kafa sekalipun memadalah oleh ghaslatun wahidah, sekalipun memadalah oleh sekali basuh. Qauluhu wa in kafa ghayatun li sunniyati idzalatil qada. Ini gayah bagi sunnah menghilangkan kotoran. Sunnah menghilangkan kotoran sebelum mandi, sekalipun untuk kotoran dan mandi junub cukup sekali alir. Nah, karena untuk keluar dari khilaf juga kan, khilaf Imam Rafi'i. Imam Rafi'i menyatakan menghilangkan najis jadi syarat, walaupun najis itu hukumiyah. Imam Nawawi nggak mensyaratkan kalau najis itu najis hukumiyah atau bisa hilang sekali basuh. Dan ini yang dikuatkan. Artinya sunnah idzalatul qadari disunnahkan akan menghilangkan kotoran wa in kafalahuma. Sekalipun memadai bagi keduanya ailil hadasi wal qadari bagi hadas dan kotoran ghaslatun waidah oleh sekali basuh. Nah, sampai di sini Ustaz aman? Nah, itu kan. Oke. Wa in kafalahuma ghaslatun wahidah. Sekarang qala al-allamatul Qurdi berkata oleh Syekh Qurdi, wa hadha huwa rajihu fil madhab. Ini sunnah menghilangkan kotoran sekalipun cukup sekali basuh untuk keduanya. Ini huwa rajihu. Ini dianya ini itulah yang kuat dalam madhab. Kuat dalam madhab, pendapat kuat. Yang satu lagi marjo sudah di belakang. Nah, cuma Syekh Qurdi menambahkan, lakin yushtaratu fil tahiri, tetapi disyaratkan pada yang tahir. Pada yang tahir, kotoran yang suci tadi, apa disyaratkan? Allah yughayyiral ma'a, bahwa tidak merubah ia akan air. Tagayyuran akan perubahan yamna'u yang menghalangi ianya perubahan itulah kasmil ma'i alih. Akan mengitlak nama air di atasnya. Tadi kata beliau, ada kotoran suci di badan kita, sunnah kita hilangkan. Apa kedudukannya? Kedudukan sunnah, kotoran itu tidak bisa merubah air. Kalau merubah air, menyebabkan air itu tidak mutlak, jadi nggak sah mandi nantinya kan. Nah, dengan ketentuan kotoran yang suci tadi tidak merubah ia akan air, akan perubahan yang bisa menghalangi kemutlakan nama air. Sehingga nggak disebut mak lagi. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu nggak boleh, tetap harus dihilangkan kotoran itu dulu walaupun suci. Kemudian wa alla yamna'a wusulal ma'i dan bahwa tidak menghalangi ianya benda suci tadi, kotoran yang suci, wusulal ma'i akan sampainya air ila mata tahu kepada ma di bawahnya kotoran yang suci minal basyarah dari kulit.
Jangan sampai kotoran itu menghalangi sampai air ke kulit. Artinya najis ain katakanlah kan, tapi tipis banget, sedikit banget, nggak apa-apa. Nggak bisa merubah air dan nggak bisa menghalangi sampai air ke kulit. Itu baru sunnah mendahulukan menghilangkan kotoran tadi. Kalau enggak jadi wajib. Kemudian wafin najasatil ainiyah dan pada najis yang ainiyah ini kita hantar ke belakang disyaratkan ya. Disyaratkan pada najis yang ainiyah antadulan najasatu bahwa hilanglah oleh najis bighaslatin dengan sekali basuh. Masih sama seperti di atas. Kemudian syarat kedua beliau menambahkan wa ayyakunal ma'ul ladzi dan bahwa adalah air. Air yang huwa yang dianya air dunal kullataini enggak nyampe dua kullah itu waridan. Itu yang datang kepada yang terkena najis tadi. Jadi kalau najis ain yang disunnahkan dihilangkan dulu tadi syaratnya sekali basuh udah memadai. Untuk dia dan untuk mandi. Itu baru sunnah menghilangkan. Kalau enggak jadi wajib. Syarat yang kedua, air. Kalau air bukan dua kulah dengan ketentuan air itu dituang. Dituang. Ya kan? Kan di sana syarat suci kan begitu. Kalau air nggak nyampe dua kulah disyaratkan airnya yang datang ke najis kan. Bukan najis yang kita kayak pakaian bernajis. Bukan kita taruh dalam ember kan. Tapi air yang kita siram. Ini maknanya. Bahwa adalah air yang dianya air itu nggak nyampe dua kulah itu disyaratkan waridan. Datang ianya air kepada yang terkena najis tadi. Artinya mandinya dengan cerek disiram dari atas. Bukan dia yang menyelam ke air yang sedikit. Kemudian syarat selanjutnya. Wa alla tatagayyaral ghasalatu. Dan bahwa tidak berubahlah oleh air basuhan tadi. Ghasalah ini air yang kita mandi sekaligus untuk menghilangkan najis. Kita tampung kan. Itu ghasalah namanya. Dan bahwa tidak berubahlah oleh ghasalah. Walau tagayuran yasiran. Sekalipun ada ianya perubahan. Itu perubahan yang sedikit. Ini persis seperti bahas najis di belakang. Jadi kalau air mandi itu kita tampung, dia nggak berubah. Kalau berubah ada warna najis di sono, enggak ada. Wa alla yazida waznuha dan bahwa tidak bertambahlah oleh wadannya ghasalah. Kalau tadi satu cerek, andaikan kita tampung masih satu cerek. Tapi satu cerek itu ba'da tibari ma yatasyarrabuhul maghsulu. Sesudah memperhitungkan ma yang menyerap. Yatasyarrabu meminum menyerap akalnya ma oleh sesuatu yang dibasuh. Nah, kita potong sedikit yang diserap oleh badan kita. Ya. Wa yu'tihi minal wasah. Dan sesudah mengiktibarkan ma yang memberikan ianya ianya air akannya ma daripada daki. Gimana cara maknanya Ustaz? Bahwa tidak lebihlah oleh wadannya ghasalah sesudah memperhitungkan ma sesudah memperhitungkan kadar. Ma ini kadar yang menyerap akannya kadar oleh maghsul oleh sesuatu yang kita basah dan sesudah mengiktibar ma yang memberikan. Nah, sesudah mengiktibar ma yang memberikan ianya ma kepadanya air dari daki. Cocok nggak usah? Sesudah mengiktibarkan ma ini air ya, yang menyerap akannya air oleh maghsul dan memberikan ianya ma memberikan ianya air kepadanya ma memberikan ianya ma kepadanya air dari daki. Coba usah susun dulu. Jadi gambarannya begini, sesudah kita potong yang diserap oleh badan kita, kemudian katakanlah ada daki kan, diserap juga oleh daki dikit. Nah, ukurannya kira-kira lebih enggak dari wadah pertama? Kalau enggak lebih, berarti dianggap badan kita udah suci tadi. Yuk, T ini mungkin Mana Ustaz? failnya kembali ke maksul juga, Ustaz. Maksud? Yuk, kembali ke maksul mungkin. Ya. Terus domir domir mutasilnya ini kembali ke ma mungkin. Sesudah mengiktibar Kan mah, dia yang menyerap kan dia akannya mah. atofnya ke Hmm. kan Ustaz dia atofnya mungkin ke ya tasyarrabuh mungkin. Ya, memang di atas kota Jadi syarabu. mungkin Cuma failnya Ustaz, sama. ya, nggak ada failnya maksul di sini Ustaz. Iya, Maksul bolehlah orang ya. Orang yang mandi ya, boleh. Sesudah mengiktibar mah yang menyerap akannya mah oleh yang dimandikan tadi.
dan memberikan Mak memberikan ianya si mausul. Gitu maksud Ustaz. Memberikan ianya si iya, iya. mausul sesudah mengiktibar ma yang memberikan ianya si mausul akan nyama dari daki. Rada aneh Ustaz. Oke, yang memberikan daki Ustaz. Mafhum, mafhum gitu. Kalau ibarat di sana beda. Sesudah Ya, ya. potong serapan kain yang kita cuci dan serapan kotoran. Kalau di sana begitu kan? Nah, di sini beda nih. Sudah menghitung ma yang menyerapkannya oleh benda yang dicuci dan memberikan ianya si maksud, ianya benda yang dicuci akan nyama. Memberikan ianya si maksud akannya air. Apa ma itu dari daki? Belum paham saya Ustaz. Saya juga rada bingung juga di sini. Ya, Kayak saya nunggu penjelasan dari Ustadz ini. oke. Sekali lagi Ustaz ya. Sekali lagi. Dan tidak lebihlah oleh wadannya air basuhan. Sesudah mengiktibar sesuatu yang menyerap akannya sesuatu oleh benda yang dicuci. Dan sesudah wayu'tihi kita baca kan? Dan sesudah iktibar ma yang memberikan ianya ma akannya maksul. Boleh nggak? Sesudah mengiktibar ma, sesudah memberikan ianya ma yang menyerap oleh maksul dan sesudah mengiktibar ma yang memberikan ianya ma ma kadar kan? Sesudah memberikan ianya kadar akannya maksul dari daki. Enggak ini, belum kelihatan Ustaz. Biarin dulu Ustaz. Coba. Masih muskil. Si muskil nih domernya ya. Cuma kalau saya yang paling dekat, dia Hmm, ya tetap failnya ya tetap kembali ke maksul dia. hmm. Kalau saya karena dia kan atofnya nanti tetap ke ya tasarrubuh. Ya, kalau kita susun ba'da tibarima yu'tihi. Yang itu Saka. Ya. Sesudah memperhatikan Kalau di sesuatu. Nah, ya, yang kalau di memberikan kap ianya sesuatu. Akannya mausul. Apa sesuatu itu? Ini min bayan. Menjelaskan maka. Apa sesuatu itu daki? Boleh juga Ustaz. Sesudah potong kadar dihisap oleh barang yang kita cuci. Sesudah menghitung memberikan kadar. Sesudah menghitung ma. Yang memberikan ianya ma. Akannya magsul apa ma itu daki. Sesudah potong serapan benda yang kita cuci dan sesudah dipotong hisapan daki. Nah, lebih kurang begitu Ustaz. Jadi ma diyatasyarabu maknanya air, sedangkan ma diyu'ti maknanya daki. Sesudah potong serapan badan dan serapan daki. Jadi air kan diserap oleh badan dan daki. Gimana Ustaz? iya Ustaz. Hmm, Ya, gitu dulu Ustaz. iya. Iya, ini kamera memang Hmm. ngeblur, nggak bisa dipantau ini HP kecil. Oke, kemudian lanjut dulu Ustaz. Kata Syekh Kurdi tadi, fa'inin tafa syartun min dzalika. Apabila ternafilah oleh satu syarat dari demikian semua. Maknanya air nggak nyampe dua pula, tapi bukan air yang datang ke najis. Nah, ya kan? Atau ini ke tidak lebih wadannya saja. Maka jika ternafilah oleh satu syarat dari demikian. Atau semuanya ke atas. Ada benda yang bisa merubah air. Atau menghalangi sampai air. Oh enggak, ini khusus bak najasa, Ustaz. Bak najasa, bak najasa. Tadi di najis saya ulang sekali, di najis ini disyaratkan hilang najis sekali. Air itu kalau nggak nyampe dua pula harus datang ke najis. Dan air tampungan tadi tidak berubah walaupun sedikit. Tidak lebih dari ukurannya semula sesudah dipotong yang diserap oleh badan dan diserap oleh daging. Jika ternafilah oleh satu syarat dari demikian hukima bibaqail hadas. Dihukumkan akan dia nyaman dengan tetap hadas sebagaimana kal khubsi. Seperti najis juga. Berarti badan dia masih berhadas sebagaimana di badan dia juga dianggap masih ada najis. Nah, arti najisnya belum suci. Karena di belakang dulu di cara menyucikan najis, baru baru najisnya dianggap suci dari badannya kalau air tampungan itu nggak berubah kan, nggak lebih wadannya. Gimana Ustaz? Inna jasatil ini. Nah,
Berarti pengaruh juga itu nantinya ketika apa air mustakmal itu dia artinya air yang kita telah pakai untuk mandi dia Hmm. berubah bisa masalah juga Ustaz. Itu kalau air mandinya sedikit ya. Oh Kalau kita kan nggak pernah nampung air mandi, Ustaz. Mana kita lihat, kita mandi berkali-kali. Ini ceritanya orang mandi satu cerek pas banget. Di iya badannya ada najis juga, ada hadas besar kan? Nah, iya. nah ini yang pembahasan di sini nih kasusnya mandi air dikit doang. Hmm. Kalau kita udah mandi pakai sabun lengkap semuanya, baru mandi junub, Ustaz. Nggak ada masalah sama sekali ya. Nah, ini cerita orang Arab kurang air. Zaman dulu, nggak tahu sekarang. Ya. Fa'ulima, maka dimaklumkan, annal mughalladhata la yathuru mahalluha. Bahwa sungguh najis mughalladhah itu tidak akan suci lah oleh tempatnya mughalladhah dari hadas, illa ba'da tasbi'iha, kecuali sesudah mentujuh kalikannya mughalladhah ma'at takrib. Dari mana kita pahami? Karena beliau bahas najis in tadi yang hilang sekali basuh. Atau najis hukmiyah tadi kan. Atau benda suci. Jadi kita pahami kalau najis mughalladah emang nggak cukup sekali basuh, dia harus 7 kali basuh. Maka dimaklumkan bahwa sungguh najis mughalladah tidak bakal suci tempatnya dari hadas. Kecuali sesudah ditujuh kalikan dulu bersama pakai tanah. Nah sesudah selesai cuci najis baru mandi junub. Nah, kemudian qala fil i'ab, sahibul i'ab berkata dalam kitab i'ab, falawin ghamasa biduni tatriben fi narin alfa maratin. Jikalau menyelam ianya seseorang dengan tanpa tanah. Ini seseorang badannya kena najis anjing. Dia belum membersihkan 7 kali bersama tanah. Jikalau menyelam ia tanpa tatrib, tanpa pakai tanah tadi, fi nahrin dalam sungai alfa maratin. 1000 kali dia menyelam untuk mandi junub. Masalah sebagai contoh. Lam yartafi hadaso, niscaya tidak terangkatlah hadasnya. Hadasnya seseorang. Tetap nggak terangkat hadas. Kenapa? Karena najis mughalladhah belum dibasuh 7 kali bersama tanah. Jadi nggak dihitung mandi junubnya. Walaupun 1000 kali. Wabihi yulghadu, dan dengan ini yang ada dalam i'ab tadi. Yulghadu dijadikan teka-teki. Yulghadu diteka-tekikan orang. Dibuatlah jadi satu teka-teki. Fayuqalu, maka dikatakan orang ini teka-tekinya nih. Junubun in ghamasa fi ma'in tahurin alfa marratin. Seorang yang berjunub menyelam ia dalam air yang suci menyucikan 1000 kali. Orang berjunub menyelam di air yang suci menyucikan, atau kita takdirkan air laut. Seorang yang berjunub menyelam ia di air laut 1000 kali dengan niat rafa' janabah. Menyelam biniyati raf'il janabah. Walaisa bibadanihi mani'un hisiyun. Padahal tidak ada di badannya itu penghalang hisi. Penghalang yang bisa dilihat. Lam yatuhur. Niscaya tidak suci ianya orang yang berjunub. Kenapa nggak suci? Walaupun di badannya nggak ada bekas karena najis anjing belum lengkap dibasuh 7 kali. Katakanlah baru 5 kali atau 6 kali nggak pakai tanah kan? Nggak ada bekas lagi. Nah tapi tetap mandi junubnya nggak dihitung. Harus tatrib dulu, pakai tanah dulu. Kembali ke Ustaz. Itu khobarnya kenapa masih pakai waw Ustaz? Yang mana? Walam yadhur ini. Malam Walam yathur ini? yadhur. Ini khobar kan? Iya, jadi khobar ya. Enggak, mani'on nih khobarnya. Isim Fayuqal laisa. junubun in ghamasa. Fay Oh isim laisa. Ya. Dan tidak adalah di badannya itu. Hmm. Mani'on isiun. Nah, Walam yadhur. dan tidak suci ya. Maksud Ustaz gimana? Ini junubun jadi mubtada ya. Ya. Bermula seorang yang berjunub. Itu. Yang itu. Iya, Menyelam ia dalam air suci menyucikan 1000 kali. Dengan iya, niat rafa hadas. Padahal tidak ada di badannya itu penghalang hisi. iya. Itu mestinya, itu lam yathur. Itu maksud Ustaz. Jangan pakai o ya. Iya, iya gitu maksudnya. Iya, iya. Kok Mestinya ada nggak pakai o. huruf waw? Atau ini kita nahan Ustaz. Bermula seorang yang berjunub, yang menyelam, ia juga boleh kah? Atau khabar juga boleh. Lam yathur memang kelihatannya khobar. Ustaz, lihat kitab Ustaz. Ada nggak kitab yang nggak pakai o? Nah, itu. Coba. Kalau di saya pakai waw juga Ustaz. Pakai o juga.
Iya. Masya Allah. Tunggu, tunggu. Namanya juga apa namanya Ustaz? Teka-teki Ustaz. Jadi susunan nahunya juga teka-teki. Bentar, bentar saya. Kali di sini ada yang berbeda Ustaz. Kita lihat. Ada beberapa ibarat Ustaz yang berbeda. Saya cari di kitab lain memang beda Ustaz. Nanti di depan ada yang ketemu beda. Ya, bisa cetakan-cetakan baru itu banyak yang berubah dari cetakan lamanya, Ustaz. Biasa. Iya, kayak kemarin kan ada apa namanya hilang lam satu. Layasihu, yasihu jadi layasihu. Iya. Mana di sini? Hmm, ini Ya, bagusnya Pak. semua punya kitab yang berbeda Ustaz. Bagusnya ya. Kalau ada yang Iya. mencurigakan kan, kadang bisa sebagai perbandingan. Nah, walaupun kadang paham kita yang salah kan kita. Ah, Iya. Bisa jadi kita yang mungkin belum bisa nangkep. memang walam ya tuhur juga Ustaz di sini. Iya. Seorang Itu berjunub gimana sih? menyelam ia dalam air suci. Bermula seorang yang berjunub itu mandi menyelam ia dalam air yang suci menyucikan 1000 kali dengan ia ada. Nah, udah ini udah selesai kan? Iya. Padahal tidak ada di badannya itu penghalang yang hisi. Benar Ustaz. Dan tidak suci iya. Kan ini harus dicari jawaban. Walam yathur dan belum suci iya. Benar ini, bukan khobar ini. Khobar udah ada ini masa. Eh, Oke Ustaz, coba paham ini insya Allah. Enggak Oh muskil iya, iya. Ustaz. Ini kan pertanyaan nih. Iya, iya. Seorang berjunub itu menyelam ia dalam air dengan niat rafa hadas. Padahal di badannya itu enggak ada penghalang hisi dan dia tidak suci. Siapakah dia? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Ya, bukan khabar ini. Khabar ini masa. Jadi nggak apa-apa Ustaz, pakai wow. Ya, Oh, iya, iya. nah itu. Oke, yang lain. Itu, Gimana? Aman? Mau lanjut? Bentar. Ya, Itu nggak apa-apa ya, mubtada'nya apa? nggak apa-apa. Nakirah. Kita takdir si Fulan Ustaz ini. Si Junub ini si Fulan yang sudah maklum. Ah, iya. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Si Zaid yang berjunub atau wasafnya kita buang nggak apa-apa. Rajulun junubun kan gampang tuh kalau mubtada nakirah kan. Eh, Nah, gampang lah. Rajulun junubun ini masa. Seorang laki-laki yang iya. berjunub itu kita takdir. Boleh itu wasaf tuh boleh. Jadi saya kira ini aman Ustaz. Jadi walam yathur ini bukan khobar. Nah, itu Kobarnya Ingo masa ya. in masa. Oke. Janub adalah orang yang menyelam dan Nah, tidak ada di. jadi nah itu. Kemudian, ini saya baca dulu dikit biar nyambung judul baru. Wa ayyabula tadi keluar. Wa ayyabula man anzala qabla ayyaghtasila dan disunnahkan bahwa kencinglah oleh orang yang inzal iya. Disunnahkan bahwa kencinglah oleh man yang inzal ya, yang keluar mani ya. Kapan dia kencing? Qabla ayyaghtasila sebelum mandi iya. Untuk apa dia kencing dulu? Liyakhrujama baqiya bimajrahu. Supaya keluar lama yang tersisa ya bimajrahu di tempat keluarnya mani ya. Supaya enggak perlu mandi junub 2 kali. Nah, oke. Kemudian kita lihat hasiahnya. Kalau ayabula, sunnah ayabula disunahkan bahwa kencing qabla ayyagtasila muta'allaq biyabul. Kapan dia kencing? Qabla ayyagtasila sebelum mandi ia. Liyakhruja ma baqiya, supaya keluarlah ma yang tersisa ia minal manihi dari mani. Qauluhu bimajrahu, kembali ke kencing di tempat mengalirnya kencing ya, supaya keluarlah mani yang tersisa di tempat keluar kencing, tempat mengalir kencing. Wa dzalika li'annahu law lam yabul qablahu la rubama kharaja minhu ba'dal ghusli.
Bermula demikian itu karena bahwa sungguhnya seorang laulam yabul jikalau tidak kencing ya sebelumnya mandi. Larubama sungguh kadang-kadang kharaja minhu keluar ianya mani darinya seseorang ba'dal ghusli sesudah mandi. Kalau keluar mani lagi mani dirinya wajibu alaihi i'adatu i'adatuhu maka wajib kepadanya seorang oleh mengulangnya mandi. Nah, tapi di sini i'adatun bukan i'adatuhu. Nah, itu. Jadi biar i'adatun juga maka wajib di atasnya oleh i'adah oleh mengulang mandi. Nah, itu baru selesai. Ya, baru lanjut. Silakan. Ustaz, siapa yang mau baca? Silakan. Yang belum. Wajib niat juga Ustaz. Wajib niat kembali Ustaz. Wajib alaihi adatun. Aja kan mandi baru ini, keluar mandi lagi dari awal kan. Mulai dari awal lagi. Niat baru. Niat baru. Ya, kayak mandi junub baru. Harus ada semuanya. Sunnah baca basmalah Baik. lagi, sunnah semuanya. Hmm, Kirain cuma apa mandinya yang iadah. ya, semuanya yang ada. Nggak terang layarnya. Kitabnya terlalu kecil. Oke, lanjut. Siapa mau baca? Banyak yang belum baca nih. Silakan. Ustaz Ahmad Rizal, Ustaz Nurul, Ustaz apa? Ustaz Ahmad, silakan. Jelas saya tunggu. Ya, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mantannya dulu ya tunggu. Ya. Fa ba'da izalatil qazali mudmadatun wastinsyaqun summa wudu'un kamilan ba'ahu syaikhan. Syarah fa ba'da izalati fa ba'da izalatil qazali ay fa ba'da izalatil qazali sunna mudmadatun wastinsyaqun wahuma sunnatani mustaqol apa itu Illatan. mustaqillatani ghairu mustamili alaihi mu'i qauluhu summa wudu'un kana ay summa sunna wudu'uka qauluhu rawahu ay al-ittiba' syaikhan ay al-Bukhari wa Muslim wa yusannu lahu istishabuhu ilal farqi hatta law ahdasa sunna lahu i'adatuhu wa qawluhu ilal faragi ay minal sunna lahu i'adatuhu ay al-wudu wa hadha ma jara wa jara Ya. Putus suara Ustaz. Ustaz, tinggal di mana Ustaz? Halo Ustaz Ahmad, putus suaranya. Sinyalnya merah, Ustaz. Merah. Nggih, Ya. Beliau jauh kayaknya ya. nggih. Nggak tahu mana. Ya, oke. Saya ulang Ustaz ya. Ya, nggak kedengaran suara Ustaz. Gangguan mungkin ya. Nah, net untuk iPhone kelihatannya. Nah, itu. siap deh. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'da idzalatil qadari, maka sesudah menghilangkan kotoran tadi, baik yang suci atau yang najis, madmadatun, maka disunnahkan akan madmadah, wastinsyakun dan berkumur-kumur, summa wudu'un. Kemudian wudu kamilan. Ini kelihatan hal dulu Ustaz. Sekali-sekali saya hal nah kira nggak apa-apa saya. Hal keadaan wudu itu yang sempurna. Lil ittiba'i dalilnya karena ittiba.
Rawahul Syekhani, meriwayatkan akannya ittiba oleh Syekhani. Oke, di situ dulu. Qaulu fa ba'da idzalatil qadari. Fa ba'da idzalatil qadari. Maka sesudah menghilangkan kotoran sunnah disunnahkan madmadatun akan berkumur-kumur wastinsyaqun dan memasukkan air dalam hidung. Wahuma sunnatani dan bermula keduanya madmadah dan istinsya itu dua sunnah mustaqillatani yang mandiri keduanya. Ghairal mustamili alaihi mal wudu'u yang tidak mencakupi atas keduanya oleh wudu. Ya, ghairal mustamili alaihi mal wudu. Maknanya beliau pengen bilang madmadah dan istinsya yang sunnah di sini di luar sunnah wudu. Karena sebelum mandi nanti sunnah wudu. Dalam wudu ada madmadah, ada istinsya. Ini istinsya beda nih. Jadi ada sunnah yang berbeda. Untuk mandi juga ada sunnah madmadah dan istinsya. Bukan madmadah dan istinsya yang masuk dalam wudu. Itu maknanya sunnatani mustaqillatani. Dua sunnah yang terbebas keduanya, yang mendiri keduanya, yang bukan mencakupi atas keduanya oleh wudu. Bukan madmadah istinsya yang ada dalam wudu. Nah, itu. Qauluhu summa wudu'un kamilan. Ya. Nah, kemudian disunnahkan akan wudu kamilan, wudu'un kamilan. Berarti kan nggak boleh kita nahan, ini beda wudu'un kamilan. Hal keadaan wudu yang sempurna. Summa sunnah. Tapi di sini kenapa wudu'an kamilan? Dalam matan Hal gimana? Kamilan hal mungkin. Kamilan hal. Nah, kan di kitab ini nggak pakai itu, nggak pakai alif nih. Nih, kita lihat. Wudu'un kamilan kan? Beda tulisannya. Dalam kitab yang Iya. kita baca ini, beliau menambahkan kayak seolah-olah kayak harokat fathah ini kan. Di hamzah ini kan. Wudu'an kan. Iya, iya. Di sana nggak ada Ustaz. Mengikut matan. Wudu'un kamilan. Wudu, hal keadaan wudu, wudu yang sempurna. Atau begini. Atau begini maksud di sini Ustaz. Kamilan di sini bukan hal. Kamilan bukan hal maksudnya kalau kita lihat hasyiah. Maksud beliau ini naat kepada maf'ul mutlak mahduh barangkali ya. Wudu'un wudu'an kamilan. Disunahkan akan wudu akan sebagai wudu yang sempurna. Disunahkan akan dianya wudu wudu'an kamilannya akan wudu yang sempurna. Boleh juga. Boleh. Hmm. Jangan sampai kita protes matan juga kan sahih hal kita bilang nakira. Nah, Yang tahqiq ini ulama juga ini. makanya ini wudu'an kamilan. Sorry. Nah, Iya. jadi sunnah naik fa'ilnya ke wudu kan wudu'an maf'ul kamilan. Nah, Iya. rawahu ail ittiba meriwayatkan akannya ittiba oleh Syekhani ini Al-Bukhari wa Muslim. Nah, itu udah selesai. Kemudian kita ulang lagi. Wa yusannu lahu istishabuhu ilal faraghi dan disunnahkan baginya si orang yang mandi junub atau mandi apapun istishabuhu akan menyertainya wudu ilal faraghi hingga selesai. Mana istishab mempertahankan wudunya, disunnahkan dia mempertahankan wudunya hingga selesai mandi. Wudunya masih tetap ada. Ya, kita lihat, ya kan? Yusannu lahu ail muqtasilu disunnah muqtasili disunnahkan bagi orang yang mandi istishabuhu hu kembali ke wudu'i disunnahkan baginya orang yang mandi akan mengistishab menyertakan wudu ilal faraghi hingga selesai minal ghusli dari mandi. Apa makna mempertahankan wudu? Nah, sehingga beliau menggaya hatta lau ahdasa hingga jikalau berhadas ianya orang yang mandi tadi dia berhadas sedang mandi berhadas sunnah lahu yang ada tuh disunnahkan baginya mughtasil akan mengulangnya wudu. Nah, kalau berhadas ianya orang yang mandi qabla ayyaghtasila sebelum mandi. Berarti begini mafhumnya. Ulang dulu biar nggak salah. Salah satu sunnah mandi yaitu wudu. Wudu sebelum mandi. Wudu sebelum mandi. Enggak. Disunnahkan baginya seseorang akan menyertainya wudu hingga selesai mandi. Hingga selesai mandi. Sekarang dia udah wudu.
Kemudian sebelum mandi berhadas. Hatta lau hadasa. Hingga jikalau berhadas ia sebelum mandi. Ya, sebelum mandi. Ada takdir sebelum mandi ya. Sunnah lahu disunnahkan baginya akan mengulangnya wudhu. Kita lihat. Sehingga jikalau berhadas ya sebelum mandi ya. Nah, jadi Syekh menambahkan. Habis dia wudhu untuk mandi junub. Sebelum mandi wudhunya udah batal. Disunnahkan mengulang wudhu lagi sebagai sunnah mandi. Ail wudhu disunahkan akan mengulangnya wudhu. Wahada majar alaihi Ibnu Hajar. Ini mah yang berlaku, yang berjalan di atasnya mah oleh Ibnu Hajar. Ini menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, sunnah ulang lagi. Menurut Syekh Ramli nggak sunnah karena dia udah melakukannya. Nah, di sini yang kata saya ini ibarat ini. Wajara mimra dan berpendapatlah oleh Syekh Ramli ala adami. Di sini harus tambah adami. Wajara mimra Oh, ala adami sunniyatil i'adah. Di kitab Ustaz ada adami nggak? nggak ada Ustaz. Langsung ala sunni ya. Iya, Ada, itu Ustaz. ada Ada. adami kita Ustaz. Ada. Nah, itu Ala yang benar. adami sunniyatil i'adati. Nah, yang benar harus ada adami. Tapi di kitab lama saya nggak ada juga Ustaz. Tapi kalau nggak ada kita nggak paham. Bentar Ustaz ya. Ada Ustaz tuh. Hmm? Ada Ada. Ustaz. Ala adami. Mana dia ini Ustaz? Wajaro mimro. Ala adami. Sunniyatil ada. Oh, ada di sini. Oh, ada di sini. Jadi kemarin kelewat. Wajar ya. Maka yang betul berarti nggak ada. Ada tambahan adami. Wajara dan berpendapatlah oleh Syekh Muhammad Ramli ala adami. Kepada nggak ada sunnah ada lagi. Nggak sunnah kan biar beda dengan Ibnu Hajar sama Syekh Ramli kan biasa beliau kan. Bahkan ada kitab di pinggir Bughyatul Mustarsyidin khusus membahas hal-hal yang beliau berdua berbeda pendapat. Wa ibaratuhu dan bermula ibarahnya Syekh Ramli walau tawaddu'a qabla ghuslihi jikalau berwudu ia sebelum mandinya. Sebelum mandi dia udah wudu. Summa ahdasa qabla ayyagtasila kemudian berhadas ia sebelum mandi ia. Lam yahtaj niscaya tidak perlu ia litahsili sunnatil wudu, tidak perlu ia untuk menghasilkan sunnah wudu ilai adati kepada mengulangnya mandi. Enggak perlu ulang lagi karena dia sudah melakukannya, sudah memadai. Kama afta bihil walidu rahimahullah taala sebagaimana telah memberi fatwa dengan nyaman oleh Walid rahimahullah taala. Ya. Bi khilafi ma law ghasala yadayhi fil wudu. Dengan sebalik ma jikalau membasuh ia akan dua tangannya dalam wudu. Dia baru basuh dua tangan dalam wudu, belum selesai wudu sempurna. Summa ahdasa qoblal madmadati masalah. Kemudian berhadas ya sebelum berkumur-kumur sebagai contoh. Fa innahu yahtaju fi tahsili sunnati ila i'adati ghaslihima. Maka sesungguhnya seorang itu perlu ia untuk menghasilkan sunnah sunnah mandi kepada mengulang membasuh keduanya dua tangan. Ba'da niyatil wudu sesudah niat wudu. Kenapa? Li'anna tilkan niyah batalat bil hadas. Karena niat tadi yang sudah dia niat itu telah batal ya dengan sebab hadas. Dan wudhunya belum sempurna. Kembali dulu Ustaz. Ah, oke. Ila Jadi i'adatihi itu kembali ke mandi ya Ustaz. Kembali mana? ke ghuslu. Yang mana? Lam yahtaj litahsili Tidak sunnatil wudu'i ila i'adatihi. tidak perlu ianya seseorang. Iya. Ianya orang si muktasil. Tidak memerlukan ianya si muktasil untuk mendapatkan sunnah wudhu kepada mengulangnya wudhu. Oh, wudu ya. Ya. Nah, jadi kesimpulan sementara sunnah wudhu belum mandi junub sunnah mandi ya sunnah wudhu tadi ya. Kalau dia berhadas menurut Ibnu Hajar sunnah ulang, menurut Syekh Ramli enggak sunnah ulang, nah, gitu. Kemudian didamaikan oleh Syekh Syarkawi. Qala Syarkawi berkata oleh Syekh Syarkawi rahimahullah. Wa yumkinul jam'u bainahuma dan mungkinlah oleh mengumpulkan antara keduanya dua pendapat, Syekh Ramli dan Ibnu Hajar. Bagaimana cara mengumpulkan? Bi anna murad ramli annahu la tutlabu i'adatuhu min haitsu kaunuhu min sunanil ghuslil ma'muri biha. Dengan bahwa sungguh maksud Syekh Ramli
Bahwa sungguhnya seseorang itu tidak dianjurkan akan mengulangnya mandi, mengulangnya wudhu, atau begini. Dan mungkinlah oleh mengumpulkan antara kedua pendapat dengan bahwa sungguh maksud Syekh Ramli itu bahwa sungguhnya wudhu, nah, itu tidak dituntut akan mengulangnya wudhu min haisu dari segi kaunuhu keadaannya wudhu itu dari sunnah-sunnah mandi al-ma'muri yang diperintahkan dengannya sunnah. Syekh Ramli menyatakan udah wudhu kemudian batal langsung mandi junub nggak perlu ulang, udah nggak dianjurkan ulang ditinjau dari segi itu sebagai sunnah mandi karena dia sudah melakukan wudhu walaupun batal sudah dianggap dia dapat sunnah mandi. Adapun dari sisi yang lain bisa saja masih sunnah ulang. Fala yunafi talabu i'adatihi min haisul khuruju minal khilafi. Maka tidak menafikan oleh dituntut mengulangnya wudhu dari segi keluar dari khilaf. Nah, jadi kalau kita nanya kepada Syekh Ramli, kenapa enggak sunnah wudhu ulang? Wudhunya udah batal. Oh, enggak sunnah. Kira-kira jawabannya, enggak sunnah dalam ditinjau dari segi untuk mendapatkan sunnah mandi. Karena dia udah wudhu, udah dapat sunnah. Adapun dari segi untuk keluar dari khilaf, maka tidak ternafilah oleh dianjurkan mengulangnya wudhu dari segi keluar dari khilaf. Maknanya begini, ada ulama yang berpendapat hadas kecil itu enggak indiraj, enggak masuk dalam hadas besar. Artinya ketika kita mandi junub, tetap harus wudhu lagi kalau mau sholat. Ada pendapat seperti itu. Kalau kita mengikuti pendapat itu, berarti kan dianjurkan wudhu, paling kurang sunnah untuk keluar dari khilaf. Dari segi ini, kemungkinan, kata Syekh Syarkawi, Syekh Ramli juga setuju. Maka tidak ternafilah oleh dianjurkan mengulangnya wudhu dari segi keluar dari khilaf. Wahwa, dan dianya sunnah wudhu. Tujuannya untuk keluar dari khilaf muradu Ibnu Hajar. Itulah maksud Ibnu Hajar. Kenapa Ibnu Hajar menyatakan orang sesudah wudhu sebelum mandi batal wudhunya sunnah ulang? Maksud beliau bukan karena dia nggak dapat sunnah mandi, bukan. Untuk keluar dari khilaf. Kembali ke Ustaz. Nah itu Ustaz. Insya Allah. Suara juga Ustaz. Ini Ustadz Hmm. tolaba nggak Gimana? jadi maf'ul ya? Yang mana? Enggak. Bukan Naik maf'ul ya? Tolaba fa'il. i'adati Enggak. Tolabu. fa'il ya. Hmm. Atau tolaba juga boleh. Maka tidak menafikan ianya. Cocok enggak Ustaz? Kembali ke mana kalau tolaba? Kalau saya gini Ustaz, Hmm. kan kita Ya. sharingin Ustaz. Hmm. Ya, fala Boleh Ustaz. yunaf. Nah, Hmm. ini fa'ilnya ini kembali ke qaul, maklum gitu. Maksudnya maka tidak menafikan oleh qaul, tidak dituntut untuk mengulang wudhu Hmm. dengan tuntutan mengulang wudhu dari sisi agar keluar dari hilaf. Kalau tidak dituntut mengulang wudhu kan pendapat Imam Romli. Ya. Nah, pendapat Imam Romli ini tidak bertentangan dengan pendapat Imam Ibnu Hajar yang mengatakan eh, apa dianjurkan untuk menuntut wudhu karena eh, dilihat dari sisi yang berbeda. Kalau Ya. Imam Romli mengatakan tidak dianjurkan mengulang wudhu itu dari sisi wudhu itu sebagai sunnah, sunnah mandi gitu. Oke, ya. Jadi gini Kalau Ustaz. saya memahaminya gitu. Boleh, cuma Ustadz harus membawa dalil yang kuat untuk mendukung pemahaman itu. Oke, saya setuju, Wah. Tapi alasannya kita pakai Yunafi. Yunafi muta'adi, Ustadz. Jadi harus ada Iya, maf'ul. Itu aja alasannya ah, sebenarnya, ya kan? Jadi iya, andaikan talabu jadi fa'il, fala yantafi. Kan gitu mestinya. iya, Nah, iya, itu aja alasannya udah cukup, Ustadz. Jadi tolaba jadi maf'ul, masalah kembali domir Yunafi itu bisa kemaklum, kan? Nah, iya. itu setuju seperti itu. Kalau Fala saya, yunafi kalau tolab saya, itu aja alasannya, benar. iya, Jadi bukan yang kalau dafi. saya memahaminya gitu. Ya, maka tidak menafikan ianya kaulul madzukur, ya kan? Akan Iya, tetap dianjurkan mengulang wudhu dari segi keluar untuk hilang. Nah, gitu aja Ustaz. Jadi mutaadi dia. Nafa yunafi. Nah, ada yang lain karena Ustaz? kan dia dilihat dari sisi yang berbeda. Hmm,
benar, benar. Ya, ada lagi Kalau yang punya pendapat yang berbeda, silakan. Nah, itu bahwa kembali kemana Ustaz? oh no, kembali ke Bahwa murad. kembali ke mafhum juga, Ustaz. Dianya, Oh, dianya. dianya, Mafhum, maklum, dia, mafhum. maklum. Dianya maklum, kan? Dianya jama Syekh Syarkawi itulah maksud Ibnu Hajar juga. Atau kalau kita mau mempertegas ya, huwa kembali ke mana yang cocok, kan? Ke mafhum baru cocok, Ustaz. Jadi Oh, tadi kata Syekh Ramli nggak sunnah ulang. Nggak sunnah iya, ulang dari segi untuk mendapatkan sunnah mandi. Karena dia udah mendapatkan. Tapi tetap dianjurkan ulang untuk keluar dari khilaf. Dianya tetap dianjurkan ulang wudhu untuk keluar dari khilaf. Itulah maksud Ibnu Hajar ketika beliau menyatakan sunnah ada dua, sunnah ah, mengulangnya ya. wudhu. Gitu. Ini ada syair Ustaz. Itu Ustaz. Udah 1 jam setengah. Oh, Alama gimana? jami'i. Wa ala majaro alaihi Syekh Ramli dan di atas mah yang berpendapat di atasnya mah oleh Syekh Ramli al-Ghazas Suyutiyu membuat teka-tekilah oleh Syekh Suyuti fihi padanya mah ini Syekh Suyuti ahli syair beliau kan kan Syekh Suyuti punya alfiyah kan alfiyah tentang hadis 1000 bait tentang hadis ya faqala maka Syekh Suyuti berkata kulil faqihi walil mufidi katakan olehmu bagi ahli fikih dan bagi orang yang mufid bagi para ulama yang suka memberi faedah walikulli dziba'in madidin dan katakan olehmu bagi setiap orang yang memiliki pengetahuan yang jauh madid panjang ya. Ba'in wawasan ya kan apa namanya bolehlah kita artikan kan nah, wasi'ul ba'nya luas pengetahuannya katakan bagi setiap orang yang memiliki pengetahuan yang luas makulta fi mutawaddiin qad ja'a bil amri sadid apa itu yang engkau katakan pada seorang yang berwudu yang sungguh telah mendatangkan dia dengan perintah yang benar? Apa itu pendapatmu pada seorang yang berwudu yang sungguh mendatangi ia bil amri sadid dengan perkara yang benar? Apa pendapatmu seorang yang wudu? Dia udah wudu. La yang kuduna wudu ahu yang tidak membatalkan oleh mereka akan wudunya yang tidak batallah, tidak membatalkan oleh mereka akan wudhunya mahma tagawwata betapapun dia buang air besar, au yazidu atau lebih iya. Sebentar saya. Wa wudhuhu lam yantaqid dan berulang wudhunya itu tidak batal ya, illa bi ilajin jadid kecuali dengan jima yang baru. Nah, benar nggak artinya begitu, Ustaz? Itu artinya, Ustaz. Jadi coba tanyakan kepada orang fakih dan bagi orang yang luas pengetahuannya. Apa pendapatmu seorang yang wudhu yang dia sudah melakukan wudhu? Ya. Dan wudhunya nggak batal-batal. Betapapun dia buang air. Oh ya tidu ini untuk pelengkap barangkali ya. Dan wudhunya itu nggak batal kecuali kalau jima baru. Jadi maksud beliau, ya, menurut Syekh Ramli tadi kan, itulah wudhu orang yang mau mandi junub. Dia udah wudhu, udah dapat sunnah untuk mandi junub. Walaupun dia buang air, berhadas segala macam, wudhunya nggak batal. Dalam arti dia tetap mendapatkan sunnah mandi. Aja bahu ba'duhum fi qaulih menjawab akannya Syekh Suyuti oleh sebahagian ulama pada ucapannya ba'duhum. Ya mubdi al-lagdi as-sadidi wahai orang yang memunculkan teka-teki yang benar. Ya wahidal asril farida. Ya. Wahai orang yang satu-satu di masanya al-farida. Farida juga satu-satu di masanya yang hebat di masanya kan yang tampil beda. Hadzal wudu'u huwa alladzi lil ghusli sunnah kama tufidu. Bermula ini bermula ini wudu itulah dianya ini wudu itulah alladzi itulah wudu sunnah yang disunnahkan akan dianya wudu untuk mandi.
Ya, ini wudhu yang disunnahkan untuk mandi. Kama tufidu sebagaimana engkau memberikan faedah. Wahwaladzi lam yantakid. Dianya wudhu itulah alladzi itulah wudhu lam yantakid yang tidak batal dianya wudhu illa bi ilajin jadi kecuali dengan jima yang baru. Wah, itu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Itu syair, nyerap sendiri Ustaz. Kembali ke matan dikit lagi biar kita titik Ustaz ya. Di sini. Wa dha'mul mahamili ikhtisasu bil ghuslil wajibi dhaifun dan bermula klaim klaim dakwah. Bermula pernyataan Syekh Mahamili apa pernyataan beliau ikhtisasahu akan terkhususnya wudu dengan mandi wajib itu lemah. Syekh Mahamili menyatakan sunnah wudu sebelum mandi mandi wajib. Kalau mandi sunnah nggak sunnah wudu. Nah, itu pendapat dhaif. Qauluhu da'mul mahamili mubtada'un khabaruhu dha'ifun. Jadi da'mul mahamili mubtada khabarnya dhaif. Ikhtisasahu ail wudu'i bil ghuslil wajib. Klaim Syekh Mahamili akan terkhususnya wudu dengan mandi wajib itu lemah. Wa ibaratu Ibni Qasim. Bermula ibarat Ibni Qasim itu qala. Berkata ianya Ibni Qasim ya dalam syarah ubah. Wa qadiyatu kalamihim annal wudu'a innama yakunu sunnatan fil ghuslil wajibi. Dan bermula kehendaki kalam mereka ulama itu bahwa sungguh wudu hanya saja ada ianya wudu itu sunnah, ada ianya wudu sebelum mandi itu sunnah pada mandi wajib. Bihi dengannya pendapat Syaraha Abu Dur'ata menjelaskan oleh Abu Dur'ah wa ghairuhu dan oleh lainnya Abu Dur'ah taba'an lil Mahamili karena mengikuti pendapat Syekh Mahamili. Kemudian beliau menyatakan nih Syekh Ibnu Qasim walau qila dan jikalau dikatakan binadbihi dengan sunnahnya mandi dan jikalau dikatakan dengan sunnahnya mandi kaghairihi sama seperti lainnya mandi juga seperti basmalah, siwak segala macam kan. Jikalau dikatakan dengan sunnahnya mandi kaghairihi sama seperti selainnya mandi minsa iri sunnah nilati dari semua sunnah-sunnah zakaruha yang mereka sebut akannya sunnah di sini fi kita muta'alak kepada Nabi. Jikalau dikatakan dengan sunnahnya mandi pada mandi masnun, mandi sunnah juga itu lam yabun. Tidak jauh ianya pendapat. Jadi Syekh Ibnu Qasim juga mendukung sunnah wudhu itu bukan hanya untuk mandi sunnah, bukan hanya untuk mandi wajib, tapi juga untuk mandi sunnah. Kemudian Syekh Ibnu Qasim melanjutkan, "Summa ra'aitul musannifah." Kemudian saya melihat akan musannif. Nah, musannif pengarang kitab Mubam. Syekh Ibnu Qasim bikin syarahnya. Sumar aitul musannifah, kemudian saya melihat akan musannif fi babil Jumat di dalam bab Jumat jazama menjazam oleh musannif bihadzal ihtimal dengan ini kemungkinan. Kemungkinan bahwa tetap sunnah wudhu walaupun untuk mandi sunnah. Nah, baru titik di sini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu Ustaz. Gimana Ustaz? Ini kayaknya kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Ini iya, satu aja nggak selesai Ustaz. Panjang ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Apa Ustaz? Sebelum kita tutup ini Ustaz, ada yang perlu dibahas? Jazama bihadal iktimal ini. Ya, gimana ini Ustaz? Ihtimal tadi lam yab'ud. Lam yab'ud tadi namanya ihtimal. Jadi beliau menyatakan ini kan, Oh, ya lam yab'ud kan kemungkinan kan. Itu namanya ihtimal. Jadi kata Syekh Ibnu Qasim, andaikan ada yang menyatakan tetap sunnah wudhu. Sama juga seperti selain wudhu. Nah, karena selain wudhu, yaitu baca basmalah, siwak, segala macam kan. Baca basmalah untuk mandi sunnah juga sunnah, Ustaz kan? Itu maksudnya. Sebelum mandi wajib sunnah baca basmalah. Sebelum mandi sunnah kan sunnah juga baca basmalah. Kenapa di wudhu diperselisihkan? Kenapa Syekh Mahamili menyatakan kalau wudhu sunnah hanya sebelum mandi wajib. Sebelum mandi sunnah nggak sunnah dia. Jikalau dikatakan dengan sunnahnya wudhu. Sama seperti lainnya wudhu daripada semua sunnah-sunnah yang mereka sebutkan akannya sunnah di sini. Dalam bab mandi. Di mana disunnahkan wudhu?
pada mandi yang disunnahkan juga itu tidak jauh ya, masih bisa diterima pendapat itu. Itu makna ihtimal, tidak jauh. Beliau tidak memastikan. Ini namanya ihtimal. Kemudian beliau menyatakan, saya melihat akan musannif dalam bab Jumat menjazam ianya musannif dengan ini ihtimal. Nah inilah ihtimal ucapan kil tadi. Artinya musannif menyatakan tetap sunnah wudhu sebelum mandi sunnah. Menjazam. Mana menjazam beliau langsung menyatakan sunnah. Sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in langsung sunnah. Di atas jelas kan disunnahkan akan wudhu. Lil wajibi awil mandubi. Baik untuk mandi wajib atau mandi sunnah. Itu namanya jazam. Artinya berarti dia mendukung ya, jazam ini. Mendukung. Ya, mendukung. Buktinya lagi karena langsung di atas pendapat Syekh Mahamili dianggap dhaif kan? Berarti kan mendukung sebaliknya. Iya, insya Allah. Nah, itulah dia Ustaz. Masya Allah. Banyak kitab yang dikaji ini. Harus juga banyak ya, Ustaz. Nggak cukup umur kita. Ya, nah aja ini udah kita mau meninggal, nggak kata tergilir, Ustaz. Insya Allah. Allah, Ditulil umri. Masya Allah. Ditulil Ah, umri insya Allah. Insya Allah. Itu Ustaz. Nah, itulah dia Ustaz semuanya. Nah, jadi jam pun sudah telat Ustaz, mau jam 00 kan? Jadi mungkin sampai di sini pengajian kita pada malam yang berbahagia ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz semuanya, pamit ya.